Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Sultana dengan nomor BP 2010-951013 dari kelas 30 Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada video ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang ketiga, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah, kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Yang pertama, pada era pemerintahan Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Bronze Lake. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Yang kedua, pada era Soeharto. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang ketiga, yaitu pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya, namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011. Selanjutnya kita masuk kepada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme adalah aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama kita akan membahas esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat yang otonom dan makhluk dan kedudukan kodrat. Yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah
untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Selanjutnya kita masuk ke bahasan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi perkembangan Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melenturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasa yang terakhir, yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Selanjutnya, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat yaitu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.